Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda ngerasa, aduh, gemes gitu ya, lihat dua bagian di perusahaan yang kayaknya jalan sendiri-sendiri. Padahal kalau mereka gabung kekuatan, wah hasilnya bisa luar biasa. Atau mungkin kepikiran, ini unit A punya teknologi keren, kenapa nggak dibagi ke unit B sih? Gitu kan? Iya, itu sering banget kejadian. Nah, ini tuh dilema klasik lah ya di banyak organisasi. Potensi sinergi, untungnya kerja bareng antar unit bisnis, itu di atas kertas kelihatan jelas banget. Betul. Kayak bagi-bagi tim sales, teknologi, data pelanggan, harusnya kan bisa bikin perusahaan lebih unggul ya. Harusnya, tapi praktiknya, ampun deh, susahnya minta ampun. Kok bisa ya banyak banget upaya kolaborasi yang gagal? Atau malah, nggak mulai sama sekali? Hmm, Nah, misi kita hari ini nih, kita mau gali lebih dalam soal ini. Kita pakai bahan yang ada di depan kita, terutama fokus dari bab 11 ya, yang judulnya Mencapai Interrelasi. Intinya soal sinergi antar unit bisnis lah. Kita mau bongkar nih, hambatan-hambatan yang sering nggak kelihatan, tapi kuat banget pengaruhnya. Terus kita eksplorasi juga gimana caranya perusahaan bisa bangun jembatan antar unit ini, pakai konsep yang disebut organisasi horizontal. Nah, itu dia. Iya, ada ide inti yang menarik banget di sini. Ini tuh bukan cuma soal ganti bagian organisasi loh. Bukan sekedar kotak-kotak di struktur. Iya kan? Ini nyangkut hal-hal dasar kayak, gimana orang dikasih insentif, gimana budaya perusahaan, gimana caranya kita dorong orang buat lihat lebih luas gitu, nggak cuma divisinya sendiri. Oke deh, kita mulai bongkar yuk. Persis. Jadi, akar masalahnya itu seringkali karena sudut pandangnya beda. Beda banget antara manajer unit bisnis sama manajer korporat. Gimana tuh bedanya? Gini, kalau Anda manajer unit bisnis, fokusnya apa cunga? Ya unit Anda sendiri kan? Kinerjanya, laba ruginya, targetnya, otonomi buat capek itu penting banget. Pasti, harus bisa gerak cepat, ambil keputusan sendiri. Nah, tapi kalau Anda manajer korporat atau CEO, lihatnya kan gambaran besar. Kesehatan perusahaan secara keseluruhan. Buat mereka, optimalisasi total itu mungkin artinya, ya ada satu unit yang perlu sedikit ngalah lah, demi keuntungan yang jauh lebih gede buat perusahaan. Oke. Jadi ada potensi konflik kepentingan ya di situ. Banget. Dan konflik inilah yang jadi biang keladi munculnya macam-macam hambatan. Hambatan nyata di lapangan. Oke, coba kita bedah yuk beberapa hambatan utama yang disorot di bab 11 ini. Saya yakin nih beberapa bakal kedengeran familiar banget buat Anda di luar sana. Yang pertama, dan ini kayaknya paling sering nih, manfaat asimetris. Ya. Gampangnya gini, kue untungnya kerjasama itu seringnya nggak dibagi rata. Bisa jadi unit Anda nih yang kerja keras bantu unit lain, tapi unit lain itu yang dapat untung paling gede. Atau malah sebaliknya ya. Atau malah unit Anda ngerasa rugi. Misalnya, harus bagi sumber daya terbaiknya gitu. Padahal kalau dihitung-hitung, perusahaan sih untung gede. Nah ini nih, bisa jadi debat kusir nggak habis-habis soal siapa nanggung biaya, siapa dapat kreditnya. Pernah ngalamin nggak? Wah, sering itu. Dan ini nyambung banget ke hambatan kedua. Kehilangan otonomi. Iya. Rasa takut kehilangan kontrol ya. Betul, manajer unit bisnis, apalagi yang udah sukses ya, mereka itu ngehargain banget kebebasan buat ambil keputusan, buat ngendaliin nasib unitnya. Wajar sih. Nah, pas ada inisiatif sinergi dari atas yang mengharuskan mereka bagi-bagi keputusan, atau lepasin kendali sumber daya kunci, atau bahkan nih buka akses ke pelanggan setia mereka, wah, reaksi pertamanya seringkali ya nolak, resistensi. Merasa terancam gitu ya. Iya, merasa kekuasaan sama fleksibilitasnya terancam. Di bab 11 ini dikasih contoh perusahaan yang tradisi desentralisasinya kuat banget, kayak Emerson Electric atau Johnson & Johnson. Di sana, kalau ada upaya maksa kolaborasi atau sentralisasi, wah bisa ketemu tembok penolakan tebel banget dari manajer unit yang udah biasa mandiri. Nah, ini dia nih. Poin yang menurut saya paling penting dan mungkin agak bikin kaget ya dari bab 11 ini, sistem insentif yang salah. Ini krusial. Iya kan? Sering banget. Sistem yang niatnya bagus buat motivasi kinerja, bonus, promosi, penghargaan, malah secara nggak sengaja ngehalangin kerjasama. Kok bisa? Gimana tuh ceritanya? Ya karena umumnya, manajer itu dievaluasi dan dikasih reward cuma berdasarkan kinerja finansial
atau target spesifik unit dia sendiri. Oh, cuma lihat angka unitnya aja ya? Iya, hampir nggak ada atau sedikit banget insentif formal buat luangin waktu, tenaga, sumber daya buat bantu unit lain sukses. Meskipun kita tahu itu bagus buat perusahaan secara keseluruhan. Betul sekali. Ini masalah gede banget karena jujur aja, ngukar kontribusi lintas unit itu emang nggak gampang. Susah ya ngukurnya? Susah. Berapa coba nilai rupiah dari ide yang Anda kasih ke unit lain? Atau gimana ngukur dampak bantuan teknis dari tim Anda buat proyek divisi sebelah? Nah, karena susah diukur, perusahaan cenderung balik lagi ke metrik finansial per unit, yang kaku, yang gampang dilacak. Ironis ya jadinya. Ironis banget, sistem yang kelihatannya objektif ini malah justru mendorong perilaku pokoknya unit gue dulu. Nggak peduli sama peluang sinergi yang mungkin nilainya jauh lebih besar. Tapi ya itu tadi, susah dihitung di laporan keuangan unit Anda semester ini. Kayak nyetir mobil tapi cuma lihat spion doang. Wah, ini kayak jebakan Batman ya. Sistemnya sendiri yang bikin pagar. Dan ini makin parah lagi sama hambatan berikutnya. Perang wilayah atau turf wars dan ketakutan. Nah, ini soal ego dan teritori. Materi kita kasih contoh klasik tuh. Soal pialang saham di firma gede yang ogah banget bagi daftar klien emasnya ke divisi lain. Misalnya ke divisi manajemen aset. Padahal satu perusahaan. Kenapa tuh dia nggak mau? Ya, karena klien itu asetnya dia, sumber komisinya. Kalau dibagi rasanya kayak kehilangan kontrol atau malah kehilangan duit. Masuk akal sih dari sudut pandang dia, dan ada juga sisi ketakutannya, yang sebenarnya rasional juga. Gimana tuh? Bayangin aja, ada proyek gabungan ambisius antara dua unit. Kalau proyek itu gagal dan risiko gagal kan selalu ada ya. Siapa coba yang bakal jadi kambing hitam? Nah, benar juga. Saling tunjuk nanti. Iya, manajer jadi khawatir takut disalahin secara nggak adil buat masalah yang mungkin datangnya dari partner kolaborasinya. Jadi ya lebih angan main di wilayah sendiri aja deh, yang udah dikenal dan dikuasai. Terakhir nih, jangan lupakan juga faktor halus tapi nggak kalah penting. Perbedaan kultur dan sejarah. Ah, ini juga sering jadi batu sandungan. Terutama di perusahaan yang sering akuisisi ya. Unit bisnis yang dulunya perusahaan mandiri itu sering bawa DNA beda. Nilai-nilainya, cara kerjanya, sistemnya, bahkan istilah-istilahnya. Punya identitas sendiri yang kuat. Kuat banget. Dan mungkin diam-diam masih ngerasa kita beda. Atau malah kita lebih oke dari unit lain di bawah payung perusahaan induk yang sama. Nah, ngejembatanin perbedaan kultur ini butuh waktu dan usaha yang nggak main-main. Jadi semua hambatan ini ya manfaat nggak seimbang, takut otonomi hilang, insentif keliru, perang wilayah, kultur beda seperti yang digarisbawahi di bab 11, ini bukan kerikil kecil loh, ini tuh tembok-tembok organisasi yang kokoh. Bener, bisa bikin gagal total ya. Gampang banget bikin gagal inisiatif sinergi yang paling potensial sekalipun. Kalau lihat semua tembok ini, ya wajar sih kalau banyak perusahaan akhirnya nyerah aja. Pertanyaannya jadi, mungkin nggak sih tembok-tembok ini dirubuhin? Atau paling nggak dilompatin gitu? Nah, untungnya nih, pembahasan kita nggak berhenti di masalah doang. Bab 11 ini nawarin kerangka solusi. Namanya organisasi horizontal. Oke, ini menarik. Gimana konsepnya? Penting nih buat dipahami. Ini bukan berarti kita buang struktur organisasi vertikal yang udah ada. Garis komando dari CEO ke bawah itu tetap penting. Tetap ada ya? Tetap. Bayangin aja struktur vertikal itu kayak lantai-lantai di gedung kantor. Nah, organisasi horizontal ini lebih kayak kita bangun jembatan penghubung antar lantai. Atau koridor antar departemen di lantai yang sama. Atau malah terowongan antar gedung di satu kompleks. Oh, jadi lapisan tambahan gitu ya? Iya, lapisan tambahan. Tujuannya bikin jalur-jalur khusus biar ide, sumber daya, kolaborasi bisa ngalir melintasi batas-batas unit bisnis. Nah, disinilah kita masuk ke bagian yang praktis dan seru. Benar. Organisasi horizontal ini bukan satu cetak biru tunggal ya, tapi lebih kayak kumpulan berbagai mekanisme atau alat bantu yang bisa dirancang dan diterapin perusahaan. Bab 11 ngelompokinnya jadi beberapa kategori utama. Kita lihat yang pertama yuk, struktur horizontal. Struktur ya, gimana tuh bentuknya? Ini soal gimana kita secara fisik atau formal ngelompokin dan ngehubungin unit-unit. Salah satu caranya itu lewat pengelompokan unit bisnis grouping yang lebih strategis. Maksudnya gimana tuh strategis?
Artinya, unit-unit itu nggak cuma dikelompokin berdasarkan ukuran atau jenis produk yang mirip, tapi lebih dilihat dari potensi interrelasi di antara mereka. Oh, jadi yang bisa saling nyambung gitu ya? Iya, misalnya unit yang layanin segmen pelanggan yang sama atau yang teknologinya bisa saling melengkapin, nah itu mungkin ditaruh di bawah satu atap kepemimpinan grup. Di sini, peran eksekutif grup jadi penting banget. Bukan cuma ngawasin dari jauh, tapi aktif dorong strategi horizontal, fasilitasi kerjasama antar unit di bawahnya. Oke, selain dikelompokkan, ada lagi. Ada juga sentralisasi parsial. Ini pendekatan yang hati-hati. Jadi bukannya semua fungsi dipusatin, tapi cuma aktivitas-aktivitas tertentu aja yang emang jelas lebih efisien atau strategis kalau dilakuin bareng. Contohnya? Contoh di materi ini tuh fungsi pengadaan, procurement, atau logistik di General Foods dulu. Dengan musatin pembelian bahan baku misalnya, mereka jadi punya daya tawar lebih kuat kan? Tapi tanggung jawab penuh soal laba rugi tetap di masing-masing unit bisnis. Jadi nggak sentralisasi total ya, biar semangat wirausahanya tetap ada. Tepat, biar nggak mati gaya unitnya. Terus ada juga mekanisme lintas unit lainnya. Ini bisa macam-macam. Kayak bikin komite permanen yang anggotanya dari berbagai unit buat bahas isu strategis bareng. Atau gugus tugas mungkin ya? Bisa juga gugus tugas atau task force temporer buat nanganin proyek interrelasi spesifik, misalnya mau launching produk gabungan. Ada juga peran penghubung formal, liaison roles. Orang-orang yang emang tugasnya jadi jembatan komunikasi dan koordinasi antara dua unit atau lebih. Terutama kalau unitnya beda grup atau divisi. Oke. Itu tadi alat strukturalnya. Tapi struktur doang kan nggak cukup ya? Nggak cukup. Harus didukung sistem yang pas. Nah, ini masuk ke komponen kedua. Sistem horizontal. Ini soal aturan main sama infrastruktur informasi yang dukung kolaborasi. Penekanan kuat di bab 11 ini ada di sistem informasi dan perencanaan. Penting ini. Coba bayangin, gimana mau ngelola sinergi kalau kita nggak bisa ngelacak biaya sama untungnya. Sistem informasinya harus bisa ngidentifikasi, ngukur transaksi atau aktivitas lintas unit. Terus, proses perencanaan strategis perusahaan juga harus secara eksplisit masukin target-target horizontal. Bukan cuma target vertikal per unit aja ya? Iya, misalnya target pendapatan dari cross-selling antar unit. Gitu. Dan disinilah kita balik lagi ke poin kunci yang tadi kita bahas sebagai hambatan. Sistem insentif. Ini jantungnya sistem horizontal. Nah, ini dia nih. Kalau mau orang kolaborasi, ya sistem insentifnya harus secara jelas mendorong dan menghargai perilaku itu. Artinya, evaluasi kinerja manajer nggak boleh cuma lihat angka di unitnya doang. Harus lihat kontribusi ke unit lain juga ya. Harus kontribusi ke suksesnya unit lain atau pencapaian target sinergi perusahaan. Ngukurnya emang nggak selalu gampang sih. Seringkali butuh penilaian subjektif dari atasan yang lihat gambaran lebih luas. Ada contohnya nggak sistem insentif yang cerdas gitu? Ada contoh menarik dari Perkin-Elmer di materi ini. Buat dorong transfer teknologi atau komponen antar unit yang untungnya buat perusahaan, mereka atur harga transfer internalnya secara khusus. Gimana tuh ngaturnya? Unit yang jual barang ke unit lain nyatetnya sebagai penjualan dengan harga pasar, biar performa finansialnya nggak kelihatan jelek. Nah, unit yang beli nyatetnya sebagai biaya pokok, cost, bukan harga pasar. Oh, jadi lebih murah ya buat unit pembeli? Betul, ini bikin transaksi internal jadi lebih menarik buat unit pembeli dibanding beli dari luar. Sekaligus adil juga buat unit penjual. Ini contoh gimana aturan main kecil di sistem bisa ubah perilaku secara signifikan. Wah, cerdik juga ya. Oke, lanjut ke komponen ketiga dari organisasi horizontal. Praktek SDM horizontal. Ini soal gimana kita ngelola orang biar punya mindset dan jaringan lintas unit. Iya, ini soal orangnya. Salah satu praktek paling efektif itu rotasi manajer. Diputar-putar kita ya jabatannya. Iya, mindahin manajer secara berkala antar unit atau fungsi beda, itu kayak nanam agen penghubung. Mereka jadi paham tantangan dan peluang di unit lain, bangun hubungan personal yang kuat. Jadi perspektifnya lebih luas ya? Jauh lebih luas. Nggak cuma mikirin unit asalnya doang. Ini bantu banget ngeruntuhin tembok kami fest mereka. Selain rotasi, apa lagi? Ada juga pelatihan lintas unit.
Bisa program pengembangan kepemimpinan formal gitu, di mana manajer dari berbagai unit ngumpul, belajar bareng, ngerjain proyek ompok, dan yang penting juga bangun jaringan informal. Networking ya? Betul. Bahkan hal-hal kayak rekrutmen dan pelatihan awal terpusat, paling nggak buat sebagian posisi, itu bisa bantu nanemin identitas korporat yang lebih kuat. Kesadaran sebagai keluarga besar perusahaan sejak dini. Materi ini juga nyatet, perusahaan yang cenderung promosi dari dalam biasanya lebih gampang bangun perspektif korporat jangka panjang, karena manajer puncaknya tumbuh dan kenal berbagai bagian organisasi. Oke, komponen terakhir nih, tapi penting banget. Proses resolusi konflik horizontal. Nah, ini nggak boleh dilupain. Kita harus realistis lah ya. Kalau kita dorong interaksi dan saling ketergantungan antar unit, ya pasti bakal lebih sering ada gesekan, konflik. Pasti muncul. Soal prioritas sumber daya, jadwal, bagi-bagi kredit. Macam-macam lah. Makanya, perusahaan perlu punya mekanisme atau proses yang jelas buat ngelola dan nyelesain konflik ini secara konstruktif. Dan ini bukan cuma soal prosedur formal aja kan? Bukan. Ini juga soal gaya kepemimpinan dari manajemen puncak. Apakah mereka aktif dorong dialog? Mau nengahin kalau perlu? Tegas ngambil keputusan yang mungkin nggak populer di satu unit, tapi bagus buat keseluruhan. Ini butuh budaya yang ngehargain perspektif korporat dan kemauan buat kompromi. Jadi kalau kita simpulkan nih, organisasi horizontal ini bukan tombol ajaib ya. Ini sebuah sistem utuh. Isinya berbagai elemen, struktur, sistem, terutama insentif, praktik SDM, proses resolusi konflik, yang semuanya harus dirancang nyambung dan disesuaikan sama kebutuhan sinergi spesifik di perusahaan itu. Dan butuh komitmen dari atas ya. Banget. Seperti ditekankan berkali-kali di bab 11, nggak ada satupun dari ini yang bakal jalan tanpa komitmen penuh, dukungan aktif, dan contoh nyata dari manajemen puncak. Kepemimpinan itu kayak lem perekatnya lah, yang nyatuin semua ini. Luar biasa ya, kerangka berpikirnya. Tapi gimana nih di dunia nyata? Ada nggak sih contoh perusahaan yang beneran berhasil nerapin ini dan kelihatan hasilnya? Materi kita nyebut beberapa ya, ada yang menonjol. Iya, ada beberapa contoh menarik. American Express misalnya, disebut sebagai perusahaan yang secara sadar bikin interrelasi jadi inti strategi layanan finansialnya. Oh iya? Gimana caranya? Mereka akuisisi besar kan, kayak Shearson, broker saham itu, terus kerja keras ngintegrasiinnya sama bisnis kartu kredit dan travel mereka. Padahal budayanya beda banget loh. Mereka nggak biarin sinergi terjadi gitu aja, tapi secara aktif nyari, ngerencanain, dan bangun mekanismenya. Kayak program cross-selling yang terstruktur, plus insentif yang dukung itu. Itu contoh dari AS. Kalau dari negara lain? Tadi kayaknya sempat nyinggung soal Jepang ya? Betul. Materi kita nyorot NICI dari Jepang. Ini contoh yang efektif banget dalam manfaatin interrelasi. Portofolio bisnis NICI kan luas ya. Semikonduktor, telekomunikasi, komputer, sampai elektronik konsumen. Wah, macam-macam banget. Nah, kekuatan mereka itu bukan cuma di masing-masing bidang, tapi di kemampuan mereka ngehubungin titik-titik antar bidang itu. Mereka bagi-bagi teknologi dari divisi chip ke divisi komputer, pakai tim sales barengan buat layanin korporat gede yang butuh solusi telekomunikasi plus komputasi. Bahkan pabrik dan distribusinya pun ada yang barengan. Jadi kayak ditenun gitu ya antar unitnya? Iya. Kemampuan nenun benang merah antar unit inilah yang menurut analisis ini jadi salah satu kunci sukses NICI lawan raksasa global lain. Pesaingnya mungkin lebih gede di satu area, tapi lebih kotak-kotak secara internal. Menarik banget. Emang ada sesuatu yang unik ya dari perusahaan Jepang secara umum yang bikin mereka paling nggak pas materi ini ditulis kelihatan lebih jago ngelola interrelasi ini? Bab 11 ini memang ngajuin hipotesis menarik sih. Beberapa ciri khas perusahaan besar Jepang mungkin secara alami lebih dukung sinergi. Misalnya nih. Apa aja tuh? Pertama, fokus kuat ke tema atau visi korporat jangka panjang. Jadi nggak cuma mikirin target per unit doang. Kedua, kecenderungan buat kembangin bisnis baru dari dalam, internal development, bukan lewat akuisisi gede. Jadi unit barunya udah lahir dengan DNA dan nyambung secara strategis. Oh, jadi lebih gampang nyambungnya ya?
Iya. Ketiga, sistem insentif yang mungkin lebih fleksibel. Nggak terlalu kaku sama angka finansial kuartalan per unit, lebih lihat kontribusi jangka panjang atau non-finansial. Keempat, tradisi kolaborasi, rotasi personel yang luas, sama pengambilan keputusan konsensus. Ini mungkin bantu bangun pemahaman dan jaringan lintas unit. Kalau dilihat dari kacamata persaingan global, wah, ini bisa jadi medan perang baru ya? Bisa jadi, kemampuan ngelola kompleksitas dan raih sinergi lintas unit ini bisa jadi makin penting ke depan. Ini benar-benar bikin mikir ya. Coba deh Anda bayangin sejenak. Di organisasi Anda, atau yang Anda kenal baik, gimana tuh kondisi kolaborasi lintas unit? Gampang atau susah? Dari hambatan-hambatan tadi, manfaat nggak rata, takut otonomi hilang, insentif salah, perang wilayah, kultur beda, mana yang paling kerasa? Dan udah ada belum jembatan atau mekanisme horizontal yang coba dibangun? Nyatakan cukup jelas bahwa bangun unit bisnis baru dari nol secara internal itu cenderung bikin pencapaian interrelasi nantinya jadi lebih gampang dibanding ngakuisisi perusahaan lain terus coba diintegrasiin. Logis ya. Logikanya simpel. Unit yang tumbuh dari dalam biasanya udah dirancang dari awal biar nyambung secara strategis. Mungkin udah pakai infrastruktur atau sistem yang sama, kulturnya lebih seragam. Kalau akuisisi kan selalu bawa bagasi ya, strategi beda, sistem beda, terutama kultur beda. Ini bikin integrasi dan sinergi jadi tantangan tersendiri, butuh waktu, biaya, energi ekstra. Oke, jadi kesimpulan gede nih dari pembahasan mendalam kita hari ini, yang akarnya kuat dari bab 11, bikin sinergi antar unit bisnis yang beneran bernilai, itu bukan sulap, bukan sihir. Bukan otomatis juga. Bukan otomatis terjadi cuma karena semua unit di bawah satu logo perusahaan. Perlu niat, perlu desain, perlu manajemen yang aktif buat bangun dan melihara organisasi horizontal. Kombinasi dari struktur, sistem, terutama insentif, praktek SDM, dan proses manajemen konflik, yang secara sadar ngelawan gaya gravitasi alami unit bisnis buat fokus ke diri sendiri aja. Nah, apa artinya ini semua buat Anda dalam konteks Anda masing-masing? Dan kuncinya, seperti seringkali dalam manajemennya, nemuin keseimbangan yang pas. Keseimbangan antara kebutuhan tiap unit buat fokus ke pasarnya, lincah ngerespon perubahan, tanggung jawab penuh sama kinerjanya, itu kekuatan dimensi vertikal ya, nggak boleh hilang. Tapi di sisi lain, Tapi di saat yang sama, perlu diimbangin salah kebutuhan perusahaan secara keseluruhan buat kolaborasi, bagi keunggulan, ciptain nilai tambah yang nggak bisa dicapai unit sendiri-sendiri. Nah, itu kekuatan dimensi horizontal. Jaga keseimbangan dinamis inilah seni manajemen yang sesungguhnya. sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, kita udah banyak bahas soal struktur formal, sistem, proses. Tapi coba deh renungin sejenak. Di luar itu semua, seberapa besar sih sebenarnya peran dari hal-hal yang lebih lunak? Kayak bangun hubungan personal yang kuat, numbuhin rasa saling percaya antar manajer di berbagai unit. Ya juga ya. Mungkinkah justru di situ kunci sebenarnya buat ngebuka pintu-pintu kolaborasi berharga yang sering kelewat sama bagan organisasi dan sistem formal? Sesuatu buat direnungan lebih lanjut. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.